Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Pertama saya sendiri, Yusi Febriani, dengan NIM 2103142. Lalu ada rekan saya, Mei Raesa dengan NIM 2103122. Hidayatul Fitri dengan NIM 210311132. Dan yang terakhir ada Melina Tesya dengan NIM 210331141. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi The Fundamental Units of Life atau unit dasar kehidupan dalam mata kuliah Bahasa Inggris untuk Biologi. Baiklah, langsung saja. materi kali materi kali ini akan lebih fokus kepada modal verbs. Nah, modal verbs ini ada beberapa jenis, di antaranya ada can, may, must, shall, will, ought to, need, be to, have to, would, should, dan used to. Untuk pemakaian, untuk penggunaan dari modal verbs ini, lebih jelasnya ada di slide ini. Nah, kalau can itu bisa digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan. Contohnya, I can do several things at the same time. Saya bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Atau when something is possible, untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Miracles can happen, contohnya. Keajaiban dapat terjadi. Atau bisa terjadi, can. Atau untuk izin, misalnya you can go now, kamu bisa pergi sekarang. Itu pakai can juga. Lalu ada informal request atau izin informal. Can you come for a minute? Bisa kamu datang 1 menit lagi. Lalu kemudian ada could. Bisa digunakan sebagai past form dari can. Contohnya, she said she could pay for us as well. Dia bilang dia bisa mentraktir kita. Lalu atau juga untuk polite request atau untuk izin yang sopan. Contohnya, could you move your bag please? Bisakah kamu memindahkan tasmu? Atau tolong pindahkan tasmu, seperti itu. Lalu ada juga untuk possibility atau kemungkinan. It could be that he missed the train. Mungkin saja dia ketinggalan kereta gitu. Bisa saja. Lalu ada juga model selanjutnya may. Itu untuk menyatakan possibility atau kemungkinan. Contohnya it may rain tomorrow. Mungkin besok akan hujan. Mungkin kemungkinan. Lalu ada untuk ask or give permission. Meminta atau memberi izin. May I speak? Bisakah saya berbicara? Lalu model selanjutnya ada might. Penggunanya itu sama seperti may, tapi dalam bentuk pasnya. He said he might change his mind. Dia bilang dia mungkin bisa berubah pikiran, tapi itu dalam bentuk lampau. Kalau may itu dalam bentuk present atau sekarang. Lalu bisa juga digunakan untuk possibility atau kemungkinan. This might fail. Mungkin hal ini akan gagal. Gitu. Lalu selanjutnya ada must. Penggunaannya you have to do it. Kamu harus melakukan hal tersebut gitu. Contoh kalimatnya you must obey the law. Kamu harus menaati peraturan. Lalu penggunaannya bisa juga untuk sesuatu yang logik atau bisa atau sudah umum itu tuh pasti terjadi gitu. Misalnya, contohnya, they left so early, they must be home by now. Mereka pergi udah dari tadi, jadi seharusnya mereka udah datang sekarang. Lalu yang selanjutnya ada must not atau mustn't. Itu penggunaannya untuk sesuatu yang dilarang dilakukan. Contohnya, you mustn't smoke in here. Kamu seharusnya tidak boleh merokok di sini. Lalu model selanjutnya ada shall. Penggunaannya pertama untuk sebagai future dari I dan we. Contohnya, I shall see him tomorrow. Seharusnya saya melihat dia besok. Lalu ada untuk question and suggestion for I and we, untuk bertanya atau memberi suggestion. Contohnya, let's continue, shall we? Atau apakah kita harus melanjutkannya? Gitu. Lalu selanjutnya ada should. Itu penggunanya untuk the right thing to do. Contohnya, maksudnya sesuatu yang benar untuk dilakukan. She should call the police. Seharusnya dia menelpon polisi. Atau untuk saran, contoh kalimatnya, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. You should stop thinking about it. Kamu seharusnya berhenti memikirkan itu. Lalu penggunaannya untuk sesuatu yang uh, sudah diprediksi akan terjadi. Misalnya, we should be back by midnight. Seharusnya kita sudah pulang tengah malam nanti. Lalu ada will, itu penggunaannya untuk future action atau states pernyataan yang tidak di-plan, tidak dijadwal, ya tidak direncanakan. Contohnya, prices will go up next summer. Harga itu akan naik saat summer nanti, saat musim panas nanti. Lalu penggunaannya bisa juga untuk promises and intentions. Contohnya, it's alright, I'll pick it up. Nggak apa-apa, nanti aku yang ambil untuk janji gitu. Lalu ada juga would, itu tuh penggunanya sebagai past form dari will. Contohnya, he told me he would come. Dia mengatakan kalau dia itu akan datang. Lalu itu tuh dalam bentuk past dari will, jadi mirip-mirip lah gitu. Lalu ada penggunanya untuk imagine situations. Contohnya, what would you do if you were him? Bayangkan apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi dia atau jika kamu di posisi dia, untuk membayangkan sesuatu, keadaan atau situasi. Lalu for polite request, untuk uh, izin yang sopan atau menawarkan atau mengundang. Would you please sit down? Bisa kamu duduk? Atau would you like some tea? Mau teh gitu. Lalu to say what you want to do or have, untuk mengatakan apa yang kamu ingin lakukan atau kamu ingin punya. Contohnya, I would like a piece of cake. Aku pengen sepotong kue. Lalu ada ought to, itu contoh penggunaannya the right thing to do, sesuatu yang benar untuk dilakukan. You ought to apologize. Sama seperti mirip-mirip lah sama should. Jadi kamu seharusnya minta maaf. Nah, nah, lalu ini contoh situation table-nya untuk request. Misalnya contohnya, may I sit down? Bolehkah saya duduk di sini? Lalu ada can I sit down? Bolehkah saya duduk? Atau could I sit down?
Bisakah saya duduk? Would you mind if I sit down? Boleh, apakah kamu tidak keberatan kalau saya duduk? You may sit down. Kamu boleh duduk. You can sit down. Kamu sama, kamu juga boleh duduk gitu. Tuh, you must tell the police the truth. Kamu harusnya memberitahu kebenarannya kepada polisi. Itu must, harus, benar-benar harus. Kalau may atau can tadi kan boleh. Kalau ini harus benar-benar wajib dilakukan. Should juga. You should tell your friends the truth. Kamu harus mengatakan kebenarannya kepada temanmu. Sama tingkatannya seperti ought to juga. You ought to tell your friends the truth. Kamu harus mengatakan kebenarannya kepada temanmu. Lalu, selanjutnya, em, ini ada must dan should. Oh, sama. Ini untuk penggunanya must. Misalnya, he left an hour ago, so he must be there already. Dia udah pergi sejam yang lalu, jadi seharusnya dia udah datang di sana, udah ada di sana gitu. Must, jadi kayak seharusnya gitu. Lalu should itu harus kan tadi. He left half an hour ago. I believe he should be there already. Jadi dia udah pergi sejam yang lalu, jadi saya yakin kalau dia udah nyampe di sana. Lalu can untuk menyatakan possibility. It can rain sometimes. Itu mungkin, itu bisa saja hujan kapan saja gitu. Bisa saja hujan kapan saja. Tapi tidak sekuat must, should. eh Tuh, dia tidak sekuat itu. Terus ada could. It could rain, but it is not very common in this part of the country. Itu tuh bisa saja hujan, tapi tidak biasa tidak terjadi di bagian eh, negara yang lain. Jadi kayak hujannya tuh hanya hujan lokal gitu. Could, can, could itu setara satu tingkatan sama might. It not very cloudy yet, but it might rain. Itu tuh dia tidak berawan, tapi mungkin dia akan hujan. May juga sama. It starts getting cloudy. It may rain soon. Kelihatannya itu berawan, jadi mungkin akan segera turun hujan. Dan juga will. Itu setara. Look at the sky. It will rain soon. Lihat ke langit. Itu akan hujan sebentar lagi. Nah, untuk selanjutnya, dari teks yang telah disediakan, kami akan membedahnya per kalimat. Untuk sesi pertama itu akan dijelaskan oleh Merlina Tesya. Kepada Mary dipersilakan. Baiklah, saya uh, saya berterima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan membacakan yaitu pada kalimat the cell is the basic structural, functional, and biological unit of no organism. Yaitu artinya adalah sel adalah unit struktural, fungsional, dan biologis dasar dari semua organisme yang dikenal. Nah, pada kalimat ini kami mendapatkan noun yaitu kata benda yaitu pada kata sel, unit, dan organisme. Kemudian pada adjektif yaitu kata sifat, kami mendapatkan kata basic, struktural, fungsional, logikal, dan no. Kemudian tenses pada kalimat ini yaitu simple present tense. Baiklah, untuk kalimat selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mira Yesa. Kepada Mira dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan kalimat selanjutnya yaitu, "A cell is the smallest unit of life." Artinya sel merupakan unit terkecil dari kehidupan, di mana noun-nya yang ditemukan yaitu cell, unit, dan life. Untuk, tensesnya yaitu simple present tense, dan, degree of comprehension-nya yaitu smallest. Untuk kalimat selanjutnya yaitu "Cell were discovered by Robert Hooke in, 1665, who named them for their resemblance to cells inhabited by Christian monks in a monastery." Yang artinya sel ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang menamainya karena kemiripannya dengan sel yang dihuni oleh biarawan Kristen di sebuah biara, di mana noun yang ditemukan yaitu sel. Robert Hooke, 1665, resemblance, Christian monks, dan monastery. Untuk adjektifnya itu named dan inhabited. Untuk verbnya discovered, dan pronounnya who, them, dan their. Untuk tensesnya itu simple present atau passive voice. Untuk kalimat selanjutnya yaitu cell theory, which developed in 1839 by Matthias Jakob Schleiden and Theodor Schwann, states that all organisms are composed of one or more cells. That cells are the fundamental unit of structure and function in all living organisms, and that all cells come from pre-existing cells. Yang artinya itu teori sel pertama kali dikembangkan pada tahun 1839 oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann, menyatakan bahwa semua organisme terdiri dari satu atau lebih sel, bahwa sel adalah unit dasar struktur dan fungsi dalam semua organisme hidup, dan bahwa semua sel berasal dari prasel yang ada. Untuk noun-nya di sini yaitu sel teori, tahun 1839, Matthias Jakob Schleiden, Theodor Schwann, organisme, sel, unit, struktur, function, living organisme. Untuk adjektifnya yaitu composite, fundamental, dan pre-existing. Untuk verbnya developed, statis, dan com. Untuk tensesnya itu simple present. Untuk kata selanjutnya yaitu cell are as fundamental to the living system of biology as the atom is to chemistry. Artinya sel sangat mendasar bagi sistem kehidupan biologi seperti halnya atom bagi kimia. Untuk noun-nya yaitu cell, adjektifnya fundamental, adverbnya the living system of biology, dan tensesnya simple present. Baiklah, terima kasih kepada Mira atas pembacaan materinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Merlin Natasha. Kepada Merlin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Lucy. Saya akan melanjutkan, yaitu many different types of cell are working for you right now. Artinya banyak jenis sel yang bekerja untuk Anda saat ini. Nah, noun-nya itu pada kata sel, kemudian adjektifnya many, kemudian verbnya working, dan pronoun-nya you, dan tensesnya yaitu simple present. Kemudian pada kalimat yang kedua, all organisme are made of cell. Artinya semua organisme terbuat dari sel. Noun-nya yaitu organisme sel, adjektifnya all, kemudian verbnya made, kemudian tensesnya simple present. Nah, pada kalimat selanjutnya yaitu in the hierarchy of biological organization, the cell is the simplest collection of matter that can be alive. Yang artinya dalam hierarki organisasi biologis, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Nah, pada kalimat ini kami dapatkan noun-nya yaitu the cell, kemudian adjektifnya simplest, kemudian adverbnya yaitu the hierarchy of biological organization. Kemudian verbnya yaitu can, tensesnya simple present. Kalimat selanjutnya itu indeed many form of life exist as single celled organism, yang artinya memang banyak bentuk kehidupan hadir sebagai organisme uniseluler. Nah, noun-nya yaitu form of life, kemudian single cell, kemudian organisme, kemudian adjektifnya yaitu many, adverbnya yaitu indeed, kemudian verbnya exist, kemudian tensesnya simple present tense. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Merlin Natasha. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hidayatul Fitri. Kepada Fitri dipersilakan.
Baik, kalimat selanjutnya, large more complex organisme including plant and animal are multicellular. Their bodies are cooperative of many kinds of specialized cell that could not survive for long on their own. Yang artinya organisme yang lebih besar dan kompleks termasuk tumbuhan dan hewan adalah multiselular. Tubuh mereka merupakan hasil kerjasama dari banyak jenis sel khusus yang tidak akan bisa bertahan sendiri dalam jangka waktu yang lama. Di sini didapatkan non seperti organisme, plants, animal, multicellular, bodies, kooperatif, kin, sel. Lalu dengan adjektifnya specialized, long, on. Lalu verbnya survive, pronounnya there, modalnya cold, dengan tensi simple present tense, dengan degree of cooperation, large more. Selanjutnya, even when Cal or are arranged into higher level of organization, such as tissue and organs. The cell remain the organisme basic unit of structure and function. Bahkan ketika sel-sel disusun menjadi tingkat organisasi yang lebih tinggi seperti jaringan dan organ, sel tetap menjadi unit dasar dari struktur dan fungsi organisme. Baik, nounnya dengan sel, level, organization, tisu, organ, organisme, unit, struktur, function. Lalu ada adjektifnya arrange, basic, dan adverbnya even, such as, verbnya remains, tensesnya simple present dengan degree of cooperation-nya high here. Kata selanjutnya, all cell are related by their descent from yearly cell. Dengan nounnya cell, descent, adjektifnya relate, yearly, pronoun their, tensesnya simple present. Kata selanjutnya, during the long evolutionary history of life on Earth, cell have been modified in many different ways. Sepanjang sejarah evolusi kehidupan di bumi, sel telah berubah dalam berbagai cara. Dengan nounnya history, life, art, cell wise. Dengan adjektifnya long, evolutionary, different. Lalu verbnya modif dengan tensesnya present perfect tense. Lalu ada but, atau, although, cell can differ substantially from one another. They share common feature. Tetapi meskipun sel dapat berbeda secara substansial, satu sama lain mereka memiliki ciri yang sama. Dengan nounnya cell, adjektifnya common, adverbnya substansi, verbnya can, differ, share, pronounnya one another, tensesnya simple present tense. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hidayatul Fikri. Kiranya hanya sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.